Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan akan membawakan materi Bank Sentral. Sebelum kami menjelaskan tentang materi pada hari ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama Dika Aji, kedua Fuadi Azaki, ketiga Risa Ayu Agustin, saya sendiri, dan yang terakhir Nopita Maisando. Langsung saja kita masuk kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Ayu Agustin, NIM 237 sebagai pemateri pertama akan membawakan materi tentang status dan kedudukan Bank BI dan yang kedua fungsi tugas beserta tujuannya. Jika ditanya status dan kedudukan Bank BI itu seperti apa? Nah, jawabannya status dan kedudukan yang khusus diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Tentu saja hal tersebut seperti yang dikemukakan dari diterbitkannya keputusan Presiden nomor 23 tahun 1998 tentang pemberian wewenang kebijakan moneter kepada Bank Indonesia serta instruksi Presiden nomor 14 tahun 1998 tentang pembentukan kepanitiaan untuk menyusun undang-undang tentang kemandirian Bank Sentral. Dan juga sebagai lembaga negara independen, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur ketatanegaraan. Hal ini tidak dapat disejajarkan dengan DPR, MA, BPK, atau Presiden yang merupakan lembaga tinggi negara. Dan selanjutnya adalah fungsi, tugas, dan tujuan. Mengapa fungsi dan tugas dijadikan satu? Karena pengertian mereka kurang lebih bisa dikatakan sama. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu kebijakan tersebut seperti apa? Ya, kebijakan moneter yang ditetapkan dan dilaksanakan Bank Indonesia meliputi kebijakan terkait suku bunga bank dan surat-surat berharga di mana semuanya dirancang untuk mengendalikan persoalan inflasi ataupun deflasi yang mungkin melilit negara Indonesia. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia menetapkan aturan-aturan terkait tata cara pembayaran. Antara lain, termasuk merumuskan peraturan batas penghasilan minimum dan bahkan usia minimum untuk memiliki kartu kredit atau meminjamkan dengan cara-cara tertentu. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Dalam hal mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi atau bahkan menghentikan seluruh kegiatan bank apabila bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pada Bank Indonesia. Nah, lalu tujuan. Dalam kapasitasnya, Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lalu kestabilan seperti apa saja? Nah, yang pertama, kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah BI dengan pemerintah dan dunia internasional. Menjalin hubungan kerjasama dengan internasional meliputi bidang-bidang, yaitu 1. Intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua adalah penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga yaitu hubungan koresponden. Yang keempat yaitu tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Bank Sentral. Yang kelima yaitu penelitian atau di bidang moneter dan sistem pembayaran. Hubungan koresponden antara Bank Indonesia dengan bank internasional akan diikuti dengan terjadinya transaksi. Peran hubungan koresponden tentunya dilakukan suatu bank didasarkan pada efektivitas dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih luas kepada nasabah bank agar transaksi antara nasabah bank di dalam negeri dan nasabah bank lain di luar negeri dapat dijembatani, misalnya untuk transaksi ekspor, impor, transfer, garansi bank, dan lain-lain. Baiklah, yang materi selanjutnya yaitu adalah pentingnya independensi bagi bank sentral. Para penggagas independensi Bank Indonesia tentunya punya konsep dan visi yang jelas.
Kenapa menjadikan Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen, terlepas dari pemerintah dan harus yang merupakan prasyarat untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, hubungan kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu independensi. Tujuan goal bank sentral punya hak untuk menentukan tujuan kebijakannya, apakah inflation targeting, kontrol atas jumlah uang beredar, atau menjaga tingkat nilai tukar mata uang. Yang ketiga yaitu adalah penetapan tujuan umum oleh bank sentral, dan pemerintah dapat membantu menghindari situasi di mana yaitu kebijakan fiskal dan moneter berada dalam konflik. Kebijakan kombinasi seperti jelas kurang optimal. Independensi dalam operasional bank sentral memiliki independensi untuk menetapkan jalan terbaik untuk mencapai tujuan kebijakannya, termasuk jenis instrumen yang digunakan dan kapan instrumen tersebut akan digunakan. Akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia. Transparansi dan komunikasi. Agar kebijakan moneter dapat bekerja secara efektif, komunikasi yang terbuka antara Bank Indonesia dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Melalui komunikasi, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk memandang dan membentuk tingkat inflasi ke depan, sebagaimana yang ditentukan dalam sasaran yang diumumkan. Akuntabilitas telah ditetapkan dalam undang-undang, dan pertanggungjawaban kebijakan moneter dilakukan dengan penyampaian secara tertulis maupun penjelasan langsung atas pelaksanaan kebijakan moneter secara triwulan dan aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang dipandang perlu. Neraca Bank Indonesia. Bank Indonesia mendefinisikan neraca pembayaran Indonesia atau NPI atau Balance of Payments sebagai catatan statistik atas transaksi ekonomi antara produk Indonesia dan non-produk Indonesia yang dihitung dalam periode tertentu. Secara sederhananya, NPI dapat membantu suatu negara dalam memantau aliran dana untuk mengembangkan perekonomiannya. Neraca Bank Indonesia dibagi menjadi 4 sebagai berikut. Transaksi dalam neraca pembayaran, neraca pembayaran dan kebijakan ekonomi, perhitungan neraca pembayaran, dan surplus dan defisit neraca pembayaran. Pada poin terakhir, yaitu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan diskonto, yaitu mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yaitu bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat, yaitu kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat dengan kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral, yaitu bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.